Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian, ini adalah video pembelajaran untuk pertemuan kedua mata kuliah psikologi keluarga ya. Hari ini kita akan membahas tentang definisi dan ruang lingkup keluarga. Oke, kalau kemarin Anda sudah overview seluruh pertemuan, nah kita akan mulai masuk pada pertemuan-pertemuan yang tematik. Dan temanya hari ini tentang yang mendasar definisi dan ruang lingkup keluarga. Nah, kalau kita ngomongin keluarga secara ilmu ya, kita ngomongin keluarga secara ilmu nih, psikologi keluarga ya. Apa sih definisi keluarga? Nah, dalam psikologi ya, definisi keluarga setidaknya ada 3. Pertama, definisi struktural ya. Keluarga secara struktural itu didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Ya, definisi struktural memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Ini yang definisi struktural. Nah, dari perspektif struktural ini dapat muncul pengertian tentang keluarga seperti asal-usul keluarga, ya, family of origin. Terus kemudian keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan dan juga keluarga batih atau keluarga besar atau extended family. Kemudian yang kedua adalah definisi fungsional. Nah, dalam definisi fungsional ini, keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosional dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. Dan definisi yang ketiga yaitu definisi transaksional. Nah, menurut definisi ini, keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang muncul. Perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, seperti ikatan emosional, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Nah, definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melakukan fungsinya. Nah, kita bisa menggunakan 3 definisi ini secara bergantian. Kadang-kadang kita mendefinisikan keluarga secara struktural, di lain lokasi kita mendefinisikan keluarga secara fungsional maupun transaksional. Nah, kemudian kalau kita ngomong nih, apa bedanya keluarga dan rumah tangga? Ya, semula secara umum ini adalah hal yang sama ya, kita sering tidak membedakan ya keluarga ya rumah tangga itu sama. Namun secara ilmu ya dalam psikologi keluarga, dua hal ini berbeda. Ya, kalau keluarga itu selalu dikaitkan dengan keturunan yang umumnya dipahami sebagai ikatan darah. Kalau bukan ikatan darah, itu bukan dianggap sebagai keluarga. Nah, ini berbeda dengan pemahaman umum bahwa saya sudah merasa seperti keluarga. Nah, itu juga sudah beda lagi. Ini ada keluarga yang kaitannya selalu dengan keturunan atau nasab. Kemudian ada pun kalau rumah tangga itu sebagai satuan tempat tinggal yang berorientasi pada tugas. Nah, dengan demikian seperti pembantu, ya atau rewang, sopir, dan semacamnya itu juga adalah bagian dari rumah tangga. Nah, inilah yang membedakan mana rumah tangga, mana yang keluarga. Nah, dalam arti ini ya sebenarnya rumah tangga itu juga adalah keluarga secara fungsional karena di dalam rumah tangga itu memproduksi sesuatu ya kan, misalnya kita punya rewang atau punya pembantu itu kan juga memproduksi misalnya memasakkan, membersihkan rumah, itu kan juga bagian dari produksi. Nah, itu yang membedakan antara keluarga dan juga rumah tangga. Jelas kalau keluarga itu lebih menekankan nilai, simbol, dan makna. Kalau rumah tangga itu lebih pada orientasi tugas. Nah, itu bedanya keluarga dan rumah tangga. Nah, kemudian kita akan ngomongin sekarang hal-hal dasar keluarga itu sendiri. Dalam hal ini kita akan membahas 3 poin. Bentuk keluarga, kelompok keturunan, dan pola tempat tinggal. Kita mulai dari bentuk keluarga. Bentuk keluarga
Ya, secara mendasar ada core family, ada extended family. Apa itu core family? Yaitu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kalau extended family itu keluarga besar, itu sudah ada kakek, nenek, sudah ada cucu, sudah ada om, tante, pak le, bule, dan semacamnya itu adalah extended family. Nah, nanti bentuk-bentuk keluarga akan lebih banyak lagi pada pertemuan berikutnya. But basically, bentuk keluarga itu ada dua. Nah, kemudian kita ngomongin juga kalau tentang keluarga itu adalah kelompok keturunan. Ada tiga kelompok keturunan. Yang pertama itu patrilineal, yaitu keluarga itu dilihat dari garis keturunan sang ayah. Nah, kalau yang matrilineal itu keluarga dilihat dari kelompok keturunan atau garis keturunan atau nasab sang ibu. Kemudian ada satu lagi yaitu bilineal. Kalau bilineal ini ya keturunan di mana orang dapat memilih dan menggabungkan diri dengan kelompok atau nasab dari ibu atau ayah. Ya, kalau menurut si siapa itu si Lalai dan Menarno ya, suku Jawa itu termasuk bilineal. Nah, kalau matrilineal itu ya misalnya Minang. Kalau patrilineal itu ya suku Indonesia pada umumnya sih patrilineal. Kemudian pola tempat tinggal. Kalau pola tempat tinggal itu ada yang patrilokal. Apa itu patrilokal? Ya, patrilokal itu kalau tempat tinggalnya itu berdasarkan keluarga ayah. Ya, jadi kalau Anda misalnya tinggal dengan keluarga, tinggal di daerah yang sama dengan kerabat garis ayah itu patrilokal. Nah, sebaliknya kalau matrilokal itu ya tinggal di daerah yang sama dengan kerabat dari garis ibu. Nah, kalau neolokal, ya ini biasanya adalah keluarga yang memilih tinggal di daerah yang sama sekali baru, bukan daerahnya ayah, bukan daerahnya ibu. Nah, Anda termasuk yang mana nih? Patri, matri, atau neo? Nah, ini biasanya orang-orang yang transmigran, suburban, pendatang, itu neolokal. Terus kemudian kalau fungsi dari keluarga. Nah, dari beberapa ahli secara mendasar fungsi keluarga itu ada dua saja sih. Ya ini dalam kaitannya ilmu psikologi keluarga ya. Pertama, fungsi keluarga itu untuk melegalkan hubungan seksual antara suami istri, antara laki-laki dan wanita. Nah, ini sebenarnya lebih ke psikologi perkawinan, but it's okay. Perkawinan itu bagian dari keluarga. Terus kemudian juga fungsi keluarga adalah fungsi pengasuhan anak. Ini yang punya anak ya, kalau nggak punya anak ya nggak punya ini. Nah, pemeliharaan anak ya seperti fisik, pemeliharaan fisik, memberi makan, ya, menjaga dari gangguan luar, menjaga anak supaya tetap sehat, ya, terus kemudian menanamkan ilmu agama, ilmu kebangsaan, ya, pemahaman kebangsaan dan sebagainya macamnya itu adalah bagian dari pengasuhan anak. Oke, itu dari fungsi keluarga. Kemudian dari peranan orang tua nih, banyak orang bilang kalau buah jatuh gimana sih? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya gitu ya. Nah, itu juga adalah peranan orang tua yang dalam hal itu yang paling menonjol adalah bagaimana orang tua itu mengasuh sang anak. At least ada 4 jenis pengasuhan. Yang pertama adalah pengasuhan otoriter, di mana orang tua itu membentuk dan mengontrol anak dengan menegaskan standar tertentu yang harus diikuti. Anak harus taat, orang tuanya otoriter. Nah, nggak boleh dibantah. Nah, tapi otoriter ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Ini adalah salah satu pendekatan supaya anaknya itu taat kepada orang tua. Otoriter apakah selalu buruk? Tidak. Nah, next adalah otoritatif. Nah, apa kalau otoritatif ini kok mirip dengan otoriter? Ia adalah membuka kesempatan bagi anak, terutama remaja, untuk berani membuat keputusan atas dirinya. Ya, anak diberi otorisasi di sini. Ada otorisasi kepada si anak. Nah, anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kebebasan yang bertanggung jawab. Dan orang tua menjelaskan hal-hal yang diharapkan dengan konsekuensinya kepada anak. Jadi orang tua tidak melepaskan, tetapi orang tua itu memberi tanggung jawab dan diawasi secara ketat. Kemudian yang ketiga itu pola asuh permisif. Ini dilakukan orang tua yang tidak memberikan hukuman dan menerima semua tingkah laku anak walaupun anak itu melanggar, walaupun anak itu melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, ini permisif.
Kalau misalnya dia tidak sholat atau melakukan hal yang melanggar norma masyarakat, itu bukan dibiarin, tetapi orang tua tidak menghukum, mungkin hanya memberikan nasihat tapi tidak menghukum. Kalau otoritatif sampai pada taraf tertentu dihukum. Nah, walaupun sebelumnya tentu ada nasihat-nasihat dan diskusi antara orang tua dan anak. Kalau otoriter, nah Anda bisa bisa mengira-ngira sendiri. Nah, kalau kemudian uninvolved, apa itu pola asuh uninvolved? Ini adalah pola asuh yang paling buruk dibandingkan ketiga pola asuh yang lain dan merupakan tambahan dari ketiga jenis pola asuh yang lainnya. Ya, pola asuh ini tidak memiliki kontrol orang tua sama sekali atau orang tua itu uninvolved, tidak ikut campur terhadap pengasuhan anak. Misalnya saja ada orang tua yang sangat sibuk bekerja sehingga pola asuhnya disetarahkan kepada pembantu. Lah yang mengasuh kan pembantu, orang tuanya uninvolved dalam hal ini. Atau orang tuanya itu bercerai, anaknya mengikuti salah satu orang tua. Nah, orang tua yang tidak diikuti anak, ini kan berarti dia mempraktikkan uninvolved parenting. Nah, nanti kita simak di pertemuan tentang parenting berikutnya. Ini peranan orang tua, yaitu pada intinya adalah pengasuhan. Kemudian, nah, para mahasiswa sekalian, saya harus mengemukakan bahwa kita membahas psikologi keluarga dan kita membahas keluarga pada umumnya ketika keluarga ini dikaitkan dengan isu globalisasi. Ya, dan kita tidak bisa menghindari itu, kita tidak bisa menolak itu. Kita hidup di tengah globalisasi, kita menolak pun percuma. Yang bisa kita lakukan adalah kita tetap berpegang teguh pada berbagai prinsip agar keluarga itu berjalan dengan baik. Ada beberapa isu besar terkait dengan keluarga dan globalisasi ini. Yang pertama adalah berubahnya tulang punggung keluarga. Dulu secara tradisional tulang punggung keluarga itu adalah bapak yang bekerja, ibu yang mengasuh. Tulang punggungnya adalah bapak. Nah, sekarang ini kadang-kadang tidak hanya bapak yang bekerja, kan mungkin orang tua Anda yang bekerja adalah ayah dan ibu. Ya, kalau dulu juga ada ibu yang bekerja, bapak yang di rumah. Dulu juga ada kayak gitu. Nah, sekarang bahkan tidak hanya semacam itu. Sekarang ayah dan ibu bekerja. Ada dua tulang punggung. Nah, ini adalah tantangan globalisasi. Maka bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana pola asuhnya? Ya, bagaimana keluarga itu tetap harmonis walaupun dua orang tuanya bekerja. Itu akan menjadi perbincangan diskusi yang luar biasa. Terus kemudian juga ada KDRT. Dulu KDRT itu apakah tidak ada? Ada, tetapi barangkali tidak menjadi sorotan. Nah, sekarang ini KDRT tampaknya menjadi sorotan sehingga jumlah kasusnya semakin hari semakin banyak. Ya, kekerasan dalam rumah tangga kalau yang belum tahu, KDRT. Kalau KDB kekerasan dalam pacaran. Ya, semacam itulah ya. Nah, kita juga nanti akan membahas tentang KDRT di beberapa pertemuan depan. Ini juga fenomena yang sekarang ini banyak terjadi adalah single parent. Baik itu adalah keluarga yang tadinya utuh terus kemudian mengalami perceraian, maupun orang tua yang memang membesarkan anaknya secara sendiri karena anak itu lahir di luar nikah dan ibunya tidak mengakui ayahnya atau menolak ayahnya sehingga ibunya itu membesarkan anak itu sendiri, anak-anaknya dibesarkan sendiri. Ada banyak sekali saya kira di masyarakat dan contohnya artis pun juga banyak. Nah, nanti kita secara lebih luas akan membahas itu. Ini adalah saya kira ini fenomena yang baru pada globalisasi yang sekarang. Kemudian pernikahan sesama jenis. Nah, ini naudzubillah. Tetapi factually di lapangan bahwa pernikahan secara jenis itu ada, bapak ibunya cowok atau bapak ibunya sama-sama cewek. Nah, ini nanti akan kita bahas beberapa ini pada isu-isu kontroversial dalam psikologi keluarga. Nah, kita dalam membahas psikologi keluarga tentu akan lebih membahas pada aspek-aspek psikologinya. Bahwasanya Anda adalah berada di jurusan HKI, tentu Anda akan memiliki wawasan yang baru tentang bahasan keluarga, tidak hanya secara hukum maupun hukum Islam, tetapi juga secara psikologis, gitu ya. Nah, kemudian yang lain adalah keluarga dan industrialisasi. Nah, tuntutan dari kita tidak bisa membatasi menolak bahwa
kemajuan pembangunan itu erat kaitannya dengan industri dan industrialisasi. Banyak pabrik, banyak industri, banyak tempat itu membutuhkan membutuhkan buruh atau membutuhkan karyawan, sehingga orang tua kita bahkan dua-duanya itu bekerja, anak di rumah dengan anak di rumah dengan pembantu, atau anaknya dititipkan ke tempat penitipan anak, atau anaknya itu disekolahkan ke sekolah yang full day, yang pulangnya malam bersamaan dengan pulangnya orang tua. Nah, itu akan menjadi bahasan kita dalam eh, psikologi keluarga ini. Kita tidak bisa menolak semua ini karena semuanya ini sudah terjadi. Yang kita lakukan yang kita lakukan sebagai ilmuwan adalah kita mempelajari ini dengan baik, dan kita nanti mengambil maknanya, kita mengambil bagaimana baiknya secara profesional maupun secara personal keluarga masing-masing. Nah, sementara itu dulu ya referensi yang saya gunakan untuk materi pertemuan kedua adalah buku ini, Psikologi Keluarga Sri Lestari dan Psikologi Keluarga karangan Silalahi dan Minarmo. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.